Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Eh, Teman-teman sekalian, para mahasiswa MD di mata kuliah fikih kontemporer, pada pertemuan ketujuh kemarin kita tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung. Ini saya bikinkan rekaman dan saya baru sempat mengirimkan ya. Jadi dalam fikih kontemporer pada pertemuan ketujuh itu akan kita bahas dua hal. Yang pertama, masjid untuk politik itu apa hukumnya, atau bagaimana hukumnya masjid untuk politik. Nah, apa yang dimaksud dengan politik di sini tuh? Kemudian masjid sebenarnya fungsinya untuk apa? Nanti yang kedua kita bahas tentang hukum menggunakan zakat. Zakat yang mafhumnya atau pemahaman kita itu zakat itu ya untuk ini ya, asnaf-asnaf tertentu ya, yang 8 asnaf itu ya. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, kemudian ada gharim wal mu'allafah fi qulubihim. Nah, kemudian ada fi sabilillah. Nah, itu sudah ditentukan. Nah, bagaimana kalau uang zakat itu digunakan untuk pembangunan masjid? Bisa apa enggak? Nah, ini saya kira kemudian menjadi pembahasan kita di fikih kontemporer ya. Yang pertama, kita bahas dulu masjid untuk politik, bagaimana hukumnya. Maka kita telusuri terlebih dahulu sebagaimana kita pahami dalam fikih kontemporer itu kan, kalau ulama kontemporer menyebutnya kan ada double movement yang dulu itu loh. Kita lihat dulu bagaimana konteks pada masa Nabi itu masjid. Masjid pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama untuk markas dakwah. Markas dakwah ini terdiri dari ya ibadah mahdhoh, kemudian sebagai taklim atau pusat ilmu pengetahuan, juga sebagai ta'aruf, pertemuan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Kemudian selain itu, masjid pada masa Nabi juga difungsikan sebagai kantor pemerintahan, karena pada masa Nabi ini tidak ada kantor spesifik yang khusus yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintahan, maka digunakanlah masjid itu sebagai kantor pemerintahan. Apa di sana? Ya, tidak ada pemisahan antara agama dan politik, itu tidak ada. Jadi menyiapkan strategi perang pun juga di masjid dalam hal ini pada masa Nabi. Kemudian tidak ada tempat lain selain masjid, termasuk untuk membahas, memusyawarahkan persoalan politik ini, perkembangan Islam, kemudian bagaimana respon dari masyarakat non muslim tentang Islam dan lain sebagainya. Nah, maka inilah kondisi masjid pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat dulu pada zaman Khulafaur Rasyidin, masjid itu sebagai ya, podium politik malahan. Kenapa disebut podium politik? Karena misalnya di sini ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu menyampaikan pidato, manhaj politiknya, arah politik mereka sebagai pemimpin itu ya di dalam masjid. Disebutkan dalam beberapa hadis ya, ini saya kutip. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq itu menyebutkan dalam khutbah politiknya, "Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu." Artinya mengatur pemerintahan. "Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu." Nah, ini Abu Bakar ya. "Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, maka bantulah atau ikutilah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah." Ini pesan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan ini termasuk khutbah politik ya, atau pidato politik.
Umar bin Khattab juga melakukannya di masjid. Misalnya ketika beliau sudah dipilih sebagai khalifah, dalam khutbahnya disebutkan, wahai manusia, siapapun di antara kalian yang melihat kebengkokan dalam diriku, dalam hal karakter, keputusan, dan sikap, maka biarkan dia meluruskan kebengkokan itu. Nah, jadi kalau ada orang menasihati siapapun itu ya, termasuk orang miskin pun boleh. Seseorang dari majelisnya berteriak, demi Allah seandainya kami melihat kebengkokan itu ada padamu, kami akan meluruskannya dengan pedang kami. Umar kemudian berkata, alhamdulillah, bukan berarti melawan tetapi ya bersyukur yang telah menempatkan di negeri ini seseorang yang akan meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya. Nah, ini masjid pada zaman Khulafaur Rasyidin. Maka dalam konteks saat ini, politik itu ya harus kita pahami dulu, karena ada politik yang bisa diterima dan ada politik yang semestinya ditolak. Politik yang diterima itu yang bagaimana? Ya yang sesuai dengan prinsip Islam. Bagaimana prinsip Islam itu? Ya ketika dalam menyampaikan suatu misalnya khutbah politik dan lain sebagainya, itu ya ada unsur keadilan, menolak kemudaratan, kemudian menggapai maslahat. Kemudian di sana ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Inilah politik yang bisa diterima. Namun ada yang politik semestinya kita menolaknya. Atau ini ya otomatis kalau dilakukan di masjid maka tertolak. Yang pertama, misalnya Machiavelli, seorang pemikir politik, ini membuat definisi bahwa politik itu ya untuk mencapai tujuan seseorang dan boleh menghalalkan segala cara. Jadi kalau misalnya yang dituju adalah suatu jabatan kepemimpinan, maka ya boleh dilakukan dengan segala cara apapun yang di sana ya. Boleh dilakukan dengan segala cara apapun. Maka yang demikian ini harus ditolak. Nah, politik yang ditolak atau ketika menyampaikan retorika politik dan itu tidak berakhlak, jadi tidak ada nilai akhlaknya di sana, maka ya harus ditolak. Kemudian tidak terikat pada norma-norma dan nilai. Jadi politik yang diakui dalam Islam itu ya harus mengindahkan norma dan nilai. Kalau tidak ya maka harus ditolak. Tidak mempedulikan halal haram. Nah, ini yang kemudian ditolak gitu ya, politik yang ditolak dalam Islam. Artinya kalau ditolak dalam Islam maka ya tidak boleh kemudian dilakukan di dalam masjid. Fungsi masjid, maka dalam hadis riwayat Muslim itu dipahami bahwa ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immati ammatihi. Jadi agama itu ya sebagai nasihat, termasuk dalam hal ini adalah penjaga agama. Nasihat itu saling menasihati kan untuk menjaga agama ya, yang menjaga Allah, ketauhidan, menjaga Rasul, berittiba kepada Rasul, kemudian li kitabihi berpedoman dengan kitab-kitabnya, wali a'immati ammatihi terkait dengan amanah umat dan lain sebagainya itu ya. Ini hadis riwayat Muslim. Fungsi masjid itu juga sebagai media kesalingan untuk menasihati kesabaran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian fungsi masjid juga sebagai media amar ma'ruf nahi mungkar, ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ini fungsi masjid. Nah, ini jadi kita itu menetapkan boleh atau tidak itu kan harus tahu ya seluk-beluknya. Kemudian makna politik dalam konteks sekarang. Kayak gimana sih politik? Ketika orang nyebut politik itu apa yang dipahami oleh masyarakat kita? Makna politik konteks sekarang itu menentang hukum atau aturan yang sedang berlaku, atau
yang kebenaran dan kesalahannya itu tidak mutlak. Jadi menentang hukum atau aturan yang sedang berlaku yang kebenaran dan kesalahannya itu tidak mutlak, itu bisa dimaknai sebagai politik. Jadi misalnya terkait putusan pemerintah tentang pengaturan corong masjid ya, atau pengeras masjid. Nah, dalam hal ini bisa sebagai kebenaran, bisa sebagai kesalahan, bisa menjadi tidak mutlak meskipun niatnya adalah untuk mengatur suara gitu. Karena kalau kita lihat dalam konteks di pedesaan itu ya, saya kira corong ini ya fungsi. Kemudian di sana puji-pujian itu ya berfungsi karena tidak ada media dakwah selain itu, misalnya begitu ya. Berbeda konteksnya ketika di perkotaan yang itu majemuk, ada non muslimnya, itu ya ada beraneka ragam keagamaan lah. Maka yang di sana maka dituntut untuk adanya toleransi. Maka yang pengaturan itu ya harus diindahkan gitu. Makanya di sini politik dalam konteks sekarang ini menentang hukum atau aturan yang sedang berlaku itu bukan berarti suatu kebenaran dan kesalahan yang mutlak, tapi itu justru tidak mutlak, maka perlu dilihat konteksnya. Yang selanjutnya, bisa jadi politik itu terlarang jika menyebut spesifik nama tertentu. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang sekarang. Jadi kalau nyebut merek lah itu terlarang, jangan dilakukan di masjid. Terlarang juga ketika mengemukakan celah dan kejelekan pihak tertentu. Jadi mendukung salah satu pihak dan kemudian menyebutkan pihak si A atau si B itu ya dicela, itu jelek. Terlarang juga mencaci maki dan atau fanatik pada golongan tertentu. Nah, ini yang makna politik dalam konteks sekarang itu yang umumnya terjadi ya seperti ini. Maka perlu dijawab nih, teman-teman, coba dijawab sambil mendengarkan ini rekaman ya. Masjid dan negara itu mana yang diutamakan? Nah, coba kalau teman-teman suruh milih, mengutamakan masjid atau negara ya. Kemudian masjid itu wajib mendukung segala program pemerintah atau tidak gitu. Kemudian masjid itu bersifat independen atau terikat dengan pemerintah. Yang keempat, masjid itu boleh dijadikan media kritik suatu kebijakan pemerintah atau enggak. Nah, maka kita harus berdiri independen tentunya. Dan kita juga misal ada kebijakan pemerintah yang memang itu sesuai dengan syariat Islam, yang kita harus menyatakan dukungan. Tapi kalau itu memang tidak sesuai dengan syariat Islam atau perlu kita menasihati pemerintah, maka ya disampaikan di masjid, tidak apa-apa mengkritik. Jadi harus independen, tidak boleh kemudian jadi kan ada beberapa negara kan yang misalnya menetapkan teks khutbah dan menetapkan kurikulum ceramah di suatu negara. Mereka beralasan dalam rangka untuk menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan. Nah, hal ini kan justru menjadikan fungsi masjid itu tidak pada mestinya begitu ya. Baik, saya kira itu yang menjadi penentuan hukum ya, apakah boleh menerapkan politik di masjid itu ya, atau hubungan masjid dengan politik itu apa. Nah, sudah dapat gambarannya ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah ya, ketika masjid itu atau politik itu dilakukan di dalam masjid tetapi masih dalam untuk menyampaikan nilai keadilan, tanggung jawab, amanah, kemudian tidak menyebut spesifik merek tertentu, tidak untuk menjelek-jelekkan misalnya dalam
paslon tertentu, kemudian mencela dan lain sebagainya, maka ya itu harus dikontrol gitu ya. Jadi begitupun tentang program pemerintah gitu. Jadi masjid itu kalau mendukung ya berarti kan dia masuk ranah politik ya, meskipun kemudian itu sesuai dengan syariat Islam. Tapi itu kalau mau dilihat dari kacamata politik ya ada nilai politiknya gitu. Ketika misalnya dalam masjid melakukan kajian bagaimana memilih pemimpin yang benar, nah itu kan kalau itu disampaikan pada masa-masa politik ya ada nilai politik juga, meskipun ya di situ harus ada norma dan etikanya sehingga boleh dilakukan di masjid. Kayak gitu, sehingga jamaah itu ya objektif gitu. Tapi terkadang memang cobaan sih bagi pendakwah di suatu masjid atau misalnya pengurus masjid. Jadi masjid ini dukung paslon mana? Nah, ini kan cobaannya. Nah, ini harus bijak dalam menjawab. Baik, persoalan yang kedua yaitu kita akan menjawab tentang zakat untuk membangun masjid itu apakah boleh. Nah, maka ini saya ambil dari fatwanya Yusuf Qaradawi karena memang ada pertanyaan demikian kepada beliau dan beliau sudah menjawab tentang zakat untuk membangun masjid. Bolehkah? Nah, kita pelajari dulu latar belakang pertanyaan ini. Yang pertama, di negara Teluk di Timur Tengah ini yang kaya raya. Jadi ada suatu negara Teluk yang kaya raya sehingga mereka bingung mau mengalokasikan uang zakatnya itu mau dibuat apa gitu. Udah nggak ada orang miskin, nggak mereka menolak untuk menerima zakat karena mereka merasa saya bukan mustahik begitu ya. Kemudian keberadaan mayoritas muslim di negara Asia dan Afrika yang mengeluh dengan penderitaan kemiskinan dan penindasan. Maka di sisi lain ada suatu negara baik itu di Asia, Afrika itu mengeluh tentang penderitaan, kemiskinan dan penindasan. Sehingga termasuk di dalamnya adalah untuk membangun masjid. Nah, untuk membangun masjid itu mereka tidak ada karena begitu miskin, ada penderitaan sehingga perlu bantuan, dan ternyata yang digelontorkan bantuan dari negara Teluk ini adalah hasil dari zakat. Nah, kayak gini nih bagaimana hukumnya? Saya kira ini mungkin di suatu wilayah di Indonesia ya ada misalnya mengajukan proposal pembangunan masjid kepada Basnas begitu. Nah, kalau misal selagi bisa diambilkan dari donasi selain dari zakat ya diambilkan dari selain zakat, karena zakat di Indonesia saya kira proporsinya masih banyak orang membutuhkan. Nah, inti misalnya lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan mereka ini perlu diberi diberi haknya dengan zakat itu. Nah, ini latar belakang. Maka kita lihat fungsi masjid. Fungsi masjid itu untuk apa? Untuk menunaikan sholat fardu. Kemudian digunakan untuk taklim dan menyampaikan nasihat-nasihat. Selain itu juga digunakan untuk tempat zikrullah, mengingat Allah. Jadi ini fungsi masjid selain tadi yang saya sampaikan dalam pembahasan masjid dan politik. Maka kalau kita mau merujuk tentang sasaran zakat, karena ini pertanyaannya adalah bagaimana hukum zakat digunakan untuk membangun masjid, dan itu tidak disebutkan dalam ayat ini secara spesifik ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat itu ya untuk fuqara, orang fakir, masakin, miskin, amil ya orang yang mengelola zakat, wal muallafati qulubuhum, seorang mualaf atau orang yang dilembutkan hatinya, wa fir riqabi wal gharimin, jadi hamba sahaya atau budak ya,
wal gharim orang yang terlilit hutang, wa fisabilillah itu orang yang di jalan Allah. Itu maksudnya kalau pada konteks Nabi ya fisabilillah itu ya orang yang berperang gitu ya. Tapi di sini dimaknai lebih bahwa yang dimaksud fisabilillah itu yang memerlukan pertolongan ya. Fisabilillah adalah orang yang memerlukan pertolongan, termasuk misalnya minta tolong untuk pembangunan masjid itu. Wabnis sabil, wabnis sabil, wabnis sabil itu adalah kewajiban. Wabnis sabil itu ya orang dalam perjalanan. Wafisabilillah wabnis sabil sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha faridatan minallah itu sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui dan maha bijaksana. Jadi orang-orang yang fisabilillah ya, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi fisabilillah dan wabnis sabil. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai 8 asnaf itu. Tafsir fisabilillah itu artinya adalah jihad menurut jumhur ulama. Nah, dalam pandangan Yusuf Qaradawi, jihad itu ada 5 kategorisasi. Yang pertama jihad perjuangan perang ya dengan senjata. Ada yang disebut dengan jadi ghazwatul fikr atau perang ideologi. Ada jihad di bidang tarbawi atau pendidikan, kemudian jihad dakwah, kemudian ada jihad agama. Agama di sini ya bisa mengamalkan agama dan lain sebagainya. Nah, ini tafsir fi sabilillah. Maka perlu adanya kontekstualisasi hukum. Negara yang memiliki pemerintahan kuat seperti misalnya kementerian dalam suatu negara memiliki kementerian wakaf sehingga mampu mendirikan masjid-masjid, maka zakat yang di sini ini tidak boleh digunakan untuk negaranya. Jadi tidak boleh digunakan untuk negaranya sendiri. Boleh zakat tersebut digunakan untuk negara lainnya yang mungkin lemah, dan ini termasuk misalnya untuk membangun masjid. Negara lemah itu gimana? Negara lemah itu yang misalnya negara itu dalam kondisi diserang dengan ideologi kristenisasi, kemudian ada komunisme, ada zionisme dan lain sebagainya. Inilah disebut negara-negara lemah. Dan zakat yang terhimpun di suatu negara yang memang ada kementeriannya dan sudah mampu, maka itu bisa mendistribusikan untuk negara ini. Maka ada beberapa argumentasi masjid adalah kebutuhan asasi bagi seorang muslim. Muslim itu bisa beribadah ya ketika ada masjid, itu kebutuhan asasi primer. Kaum fakir sehingga tidak mampu membangun kebutuhan asasi maka wajib dibantu. Nah, ini layaknya dikiaskan dengan ketika ada orang fakir yang tidak bisa menghidupi kebutuhan pribadinya, termasuk ketika ada suatu negara tidak bisa menyediakan fasilitas fasilitas ibadah masjid maksudnya ya, maka ya harus dibantu. Mustahik zakat adalah fuqara orang fakir. Masjid layaknya makanan sebagai kebutuhan pokok seorang muslim yang harus dipenuhi. Kemudian buktinya misalnya aksinya Nabi, tindakan Nabi yang pertama dalam membangun peradaban itu dimulai dari masjid, karena Nabi menilai itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan asasi yang harus segera ada, yaitu masjid Kuba. Ada argumentasi kedua, masjid di wilayah yang sedang menghadapi ghazwatul fikr tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun benteng membela keluhuran dan melindungi syakhsiah Islamiyah. Artinya apa? Ya, kedudukan masjid itu ya tidak hanya untuk kebutuhan pokok beribadah saja, tetapi bagaimana untuk mempertahankan ideologi keislaman seseorang itu ya letaknya di masjid dengan adanya kajian dan lain sebagainya, termasuk dalam membela keluhuran budi pekerti dan melindungi
syakhsiyah Islamiyah. Syakhsiyah itu apa? Urusan kekeluargaan yang Islami. Nah, ini yang kemudian menjadikan zakat itu boleh digunakan untuk membangun masjid dengan konteks tertentu tadi yang sudah kita bahas ya. Maka kesimpulannya, menyalurkan zakat untuk membangun masjid hukumnya kondisional, dilarang pada kondisi negara yang kuat untuk negaranya sendiri dan diwajibkan dalam kondisi negara yang lemah terancam. Itu harus diambilkan dari zakat karena masuk pada golongan mustahik yang harus diberikan dana dari zakat. Hukum zakat dalam kondisi sebagaimana latar belakang maka tergolong fi sabilillah, di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa presensi dengan menyimpulkan 3 kalimat lah dari kata ini dengan diawali nama, name, kemudian simpulkan 3 kalimat minimal ya di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.